sure banget tahu gimananya, tapi yang pasti rumah sakitnya itu ada di Jakarta, dia lagi jaga malam kalau nggak salah, terus dia brutalin lah kayak gitu. Orang tuh pada bingung kenapa ya kalau gue bawa pasien ke situ atau saudara gue ke situ pasti ujung-ujungnya tuh meninggal gitu. Akhirnya kayak sistem ditumbalin ya si pasien-pasien. Iya, katanya sih ceritanya yang gue tahu kayak gitu. Si divernya balik gitu, abis itu jalan, nah pas jalan tuh dia kayak ngedenger suara serak gitu, sama katanya tuh ada bercak darah gitu di lantai itu. Gue tuh akhir-akhir ini lagi parnoan banget tau. Kan lagi pancaroba kan, gue tuh takut banget sakit. Kalau udah sakit kan gue tahu sendiri, suka tipes, terus nanti ujung-ujungnya gue dirawat. Gue tuh nggak tahu kenapa kalau dirawat tuh gue udah takut aja gitu. Kalau denger kata kayak, nih kayaknya harus dirawat nih, itu gue takut. Kenapa emangnya? Gak tahu, gue ngerasanya kan kalau dirawat nih, apalagi gue itu takutnya nggak ada yang jagain kan, karena kan nyokap bokap kayak udah ada urusan gitu-gitu, walaupun sesakit-sakitnya anaknya gitu kan, gue dirasanya pasti udah gede gitu kan. Sakit darahku. Males banget, sumpah. Tapi kalau misalnya kayak lagi sakit terus dirawat tuh gue takut sendiri di rumah sakit gitu. Nggak ada yang ituin ya? Nggak ada yang jagain. Lu kenapa sih suka banget sakit? Tipes. Suka sama duit. Aneh. Suka sakit. Pengennya juga nggak sakit. Itu dia, makanya tuh gue sekarang lagi jaga kesehatan banget. Karena tuh gue takut banget sakit. Tapi lu pernah punya cerita tentang rumah sakit nggak, sampai kayaknya kok lu takut banget gitu sampai dirawat? rumah sakit atau apa? Ya karena kalau cerita sih nggak, kalau cerita gue pribadi sih nggak kan, karena gue takut banget dirawat dari dulu. Walaupun gue sakit tuh pasti gue mintanya kayak minta langsung disuntik, atau nggak kayak misalkan langsung dikasih obat yang jos banget gitulah. Jangan sampai gue dirawat, karena kalau dirawat tuh gue pemikiran gue nih ya, di rumah sakit kayak horor aja gitu. Gue di kantornya takut, gimana di rumah sakit coba? Kayaknya sih kalau itu lebih ke horor nggak sih? Setuju sih. Iya, benar. Apalagi banyak cerita-cerita horor kan di rumah sakit kalau kita lagi di rumah sakit. Kayak, lu pernah ke rumah sakit Cikini nggak? Iya, pernah. Gede banget. Karena di bangunan lama ya? Iya, terus kolonial gitu kan bangunannya. Terus ada pohon gede gitu-gitu. Udah keburu ada suasana atau nuansa-nuansa yang bikin kita merinding gak sih di lorong. Apalagi kalau kita suka nonton film-film setan tentang rumah sakit di Indonesia. Banyak banget kan. Salah satunya kita kenal banget, Suster Ngesot. Suster Ngesot bener-bener. Bener kan? Emang ada cerita tentang Suster Ngesot? Pernah tahu nggak kenapa bisa dipanggil Suster Ngesot? Sampai sebegitu, ada filmnya kan? Di tahun berapa ada ya? filmnya. Gitu. Tahun 2000-an something gitu. 2007 kalau nggak salah deh. Sempat booming Sebanyak juga filmnya. nonton kayak gituan sih jadi agak malas jenguk orang ya di rumah sakit ya. Apalagi kalau rumah sakit bangunannya bangunan yang iya gitu. Salah satunya adalah beberapa gitu. Pernah tahu nggak Suster Ngesot tuh apa? Kenapa dia dipanggil Suster Ngesot sampai detik ini? Kalau backgroundnya kenapa dia dipanggil Suster Ngesot, gue nggak tahu karena gue nggak nonton filmnya. Tapi mitos tentang cerita si Suster Ngesot ini itu sempat booming, ya gue tahu gitu. Karena sempat ada diobrolin sama banyak orang kan, itu Suster Ngesot sama aja kayak nenek gayung kan sama tuh dia ceritanya berkembangnya. Cuman Gombel itu ada kenapa sih kok ada sebutan Suster Ngesot tuh gue nggak tahu ya. Sebenarnya simple ya gue lihat. Awalnya pasti dari cerita-cerita Indonesia kan, dan banyak versi, banyak banget pasti. Kalau di versi Suster Ngesot tuh ada dua ceritanya. Yang satu tuh memang dia rumah sakitnya ada di Jakarta. Terus dia sebagai suster karena dia di rumah sakit itu. sama. Nah, sampai detik ini nggak pure banget tahu gimananya, tapi yang pasti rumah sakitnya itu ada di Jakarta, dia lagi jaga malam kalau nggak salah, terus dia brutalin lah kayak gitu. Kayak pernah ada kejadian kan, suster magang di India, pernah dengar gak beritanya baru-baru ini? Gue tahu yang diperkosa itu kan sampai akhirnya meninggal. Iya, ada sampai dia tuh kalau nggak salah magang di India, terus dia tiba-tiba ngilang kan, temennya nyari, tiba-tiba ada di lantai berapa, terus ada cairan banyak banget. Berarti kalau cairannya banyak-banyak berarti rame. Nah, kira-kira kayak gitu ceritanya. Tapi ada versi kedua, yaitu dia tuh punya ilmu hitam gitu,
si susternya susternya ini. itu kerjanya di zaman kolonial Belanda gitu. Tapi hampir semua pasien yang datang ke rumah sakit itu kayak meninggal gitu tiba-tiba, apapun itu. Jadi orang tuh pada bingung kenapa ya kalau gue bawa pasien ke situ atau saudara gue ke situ pasti ujung-ujungnya tuh meninggal gitu. Akhirnya Kayak sistem ditumbalin ya si Iya, pasien-pasien model-model ini. iya, kayak gitu. katanya sih ceritanya yang gue tahu kayak gitu. Jadi semuanya meninggal. Jadi ada satu momen tuh kayak didatengin gitu, terus akhirnya di apa ya namanya, dibrutalin lah si suster ini. Dibrutalin tuh dalam artian dianiaya lah sampai meninggal. Iya, gitu karena ya. kan kayak lu ini ya punya ilmu hitam ya gitu-gitu ya gitu-gitu. Jadi kayak dituduh kalau dia tuh punya ilmu hitam. Akhirnya dia digebukin massa atau dianiaya sampai meninggal. Oh, dihakimin gitu kayak ya? filmnya ini banyak penyihir zaman dulu disangkain penyihir terus akhirnya dibakar hidup kan, banyak kan film kayak gitu kan. Oh iya. Antar apa gitu, pokoknya ada lah. penyihirnya terbang Iya gitu gitu kan ya. Dia dituduh penyihir akhirnya di masa itu kan, padahal misalnya bukan juga, itu belum tahu sih. Jadi itu ada dua versi. Tapi sampai detik ini sebenarnya nggak ada yang tahu banget penampakan aslinya. Kayak gimana yang gitu gua ya. tahu kenapa disebut suster itu, yang gua tahu ya, itu karena dia pakai baju suster kan. Ya pasti Ya karena kan emang dia suster. Nah, ngesot ya. Nah, masalahnya kan kita yang selama ini nggak tahu itu apakah dia bener real suster atau dia adalah salah satu pasien di rumah sakit tersebut gitu kan. Kalau yang gue dapat dari cerita legendnya Indonesia, sebenarnya kalau yang kan ada dua versi ya masih. Kalau di filmnya tuh bukan. Kalau di filmnya tuh lebih ke mungkin ya. Kalau di filmnya kalau nggak salah diceritainnya adalah cewek ini tuh kayak diselingkuhin gitu. Terus dia nggak suka sama apa orang-orang yang nggak setia gitu. Jadi dia balas dendam. Akhirnya dia gentayangin orang-orang yang nggak setia gitu. Kalau di Kira-kira film kalau nggak tuh salah. digentayanginnya cowok kalau nggak salah ya. Iya, karena kan nggak Iya. setia. Karena dia pernah Balas dendam gitu. punya pengalaman yang nggak disetiain Sama cowoknya. sama cowoknya. Tapi kalau yang gue baca ada dua versi, yang itu dia tuh suster di salah satu rumah sakit di Jakarta. Karena dia cantik, akhirnya Nah, tapi masalahnya sampai detik ini gue nggak pernah tahu. Siapa tahu ada yang tahu ya. Maksudnya kenapa dia yang di rumah sakit versinya rumah sakit di itu. Jakarta. Iya, Nah, gitu. tapi tuh ada juga cerita kayak ini yang benerannya ya kayaknya. Gue tuh nemu dari adalah di X itu, gue baca-baca katanya ada Gojek yang sempet ngalamin dia tuh nganterin makanan, dia kayak GoFood gitu deh, nganterin makanan ke rumah sakit, terus dia kan nganterin ke front office-nya gitu kan. Nah yang nerima tuh katanya cewek cantik, kayak suster cantik gitu deh, tapi pokoknya dia ngejelasinnya kayak pokoknya ada cewek cantik tapi si cewek ini tuh diem aja. Jadi misalnya kayak Mbak nih buat ini ya gitu-gitu kan, seenggaknya kan jawab. Ini tuh bener nggak jawab, cuma ya udah senyum. Abis itu ya udah gitu aja. Nah mungkin si drivernya ini juga kayak ini orang kenapa gitu kan, pasti bingung dong. Abis itu si drivernya balik gitu, abis itu jalan. Nah pas jalan tuh dia kayak ngedenger suara serak gitu, sama katanya tuh ada bercak darah gitu di lantai itu. Katanya gitu. Nah terus gue kan gue emang karena suka horor juga gitu kan, walaupun gue penakut, suka baca-baca atau nonton-nonton gitu kan. Nah itu tuh katanya emang suster ngesot secara personal tuh dia nggak yang nampakin nih gue nih bentukan gue kayak gini tuh, katanya enggak. Tapi dia tuh ngasih tahu kalau gue ada di situ itu dengan cara kayak gitu. Jadi suaranya doang, mungkin kayak serak-serak tuh mungkin kayak kita gimana sih, mungkin kayak gitu kan, kayak kayak baju kegesek sama lantai gitu kan. Terus sama darah katanya gitu. Ngomong-ngomong darah, kalau di cerita gue yang gue ceritain kisah nyatanya itu, maksudnya legend-legend yang bercerita, itu karena kalau yang di banyak kan digebukin di daerah kaki sampai patah, sampai gak bisa jalan gitu, semuanya. Makanya dia Ngesot ngesot gitu. Karena mungkin diserangnya di bagian itu paling banyak gitu. Tapi Jadi emang kalau ngomongin soal rumah sakit tuh pasti sebenarnya kan banyak ya hantu-hantu di rumah sakit, kayak bisa jadi hantu anak kecil. bukan di rumah sakit aja dong. Iya, bukan di rumah sakit aja sebenarnya. Cuma Tapi top of kebanyakan. mind kita kalau rumah sakit tuh Ya, suster tempat- ngesot gitu kan. Iya, kalau misalkan top of mind kita ya rumah sakit itu paling banyak penghuninya
karena sebagian besar orang meninggalnya kan Iya. di Tuh, meninggal terus gitu. kebanyakan di rumah sakit Jakarta atau Indonesia, banyakan bangunannya tuh sedikit gimana ya? Tapi ini relate ya sama- Santai. oh ya. Iya, jadi kaget gue. Tapi ini relate ya, ngomongin kayak yang tadi ceritanya Kak Mel yang seorang nggak tahu dia diperkosa sama siapa. Isu sekarang tuh lagi kenceng banget. Tahu nggak berita yang dokter anestesi Oh, perkosa tahu, ya, tahu. salah satu Tapi itu kan itu anak korban. pasien, Iya, anak anak pasien, pasien. sorry, anak korban. Nah itu kan juga jadi kita mikir, oh ternyata ya hal-hal kayak gini tuh udah ada loh di zaman dulu gitu kan. Maksudnya nggak cuma sekarang aja gitu, bisa jadi memang bisa jadi ya pelakunya si suster ngesot ini bisa jadi salah satu dokter di rumah sakit tersebut Bisa. atau salah satu pekerja di rumah sakit tersebut Bisa. gitu kan. Karena sampai detik ini nggak ada yang kayak cerita lengkap banget gitu. Oh korbannya atau pembunuhnya suster ngesot tuh dari dokter, dari pasien, dari apa, sampai detik ini nggak ada sih. Karena katanya mayatnya nggak pernah ditemukan kan. Iya, dan katanya suster ngesot itu tuh kenapa dia gentayangin, itu dia tuh nggak gentayangan gitu, dia tuh bukan bermaksud jahat nggak sih katanya, karena dia tuh pengen tahu jasad tolong Dia nyari ya, temuin dia gitu, nyari. dia tuh nyari. Dia ngesot karena memang kan kakinya nggak Iya. Nggak berfungsi, jadi dia tuh kayak pengen tahu aja gue tuh Iya. sebenarnya Gimana disimpan di mana sih? sih Iya, gitu, kayak biar gitu. mungkin keluarganya bisa menemukan dia. Iya, mungkin nggak Jadi tenang juga dikuburkan kan. secara layak lah ya. Terus juga emang sebenarnya kalau soal suster ngesot dari yang kayak Kamel ceritain kan ada dua versi tuh. Sebenarnya nggak melulu di rumah sakit ada suster ngesot juga kan. Kan cerita itu kan juga urban legend yang dimana mungkin awalnya tuh kita nggak tahu lah, mungkin kayak let's say rumah sakit Jakarta atau rumah sakit mana, nggak melulu di rumah sakit ada kejadian kayak gitu kan. Jadi tuh emang katanya kalau ada yang nampakin perwujudannya suster ngesot, sebenarnya tuh emang dia apa ya, kayak sebagai apa semacam kamuflase gitu lah. Sebenarnya dia bukan suster ngesot. Cuma karena top of mind kita tuh udah yang kayak oh suster ngesot itu cuma ada di rumah sakit. Ya nggak mungkin Iya, dong ada di mall gitu suster ngesot. Gue nangkep maksud lo bisa aja kan yang namanya makhluk itu bisa berwujud seperti apapun. Iya. Karena lagi ramai dibicarakan suster ngesot, akhirnya dia menyerupai lah Suster ngesot. Kalau dari gue ini sih, karena kita udah ketakutan sama cerita suster ngesot gitu di kepala kita, apalagi pernah booming pada zamannya. Jadi kepala kita tuh kalau di rumah sakit kita udah keburu parno gitu kali ya. Jadi kayak karena kita udah dapat masuk di otak kita ada suster ngesot nih serem banget. Apalagi kalau kita nonton, kita kan tahu ya wujudannya kayak gimana, bentuk seremnya kayak gimana. Akhirnya kita punya delusi-delusi yang kita pikir ada di rumah sakit. Kalau kata ulama sih, kan katanya kalau kita ngelihat makhluk siapa gitu, kan bukan orang itu kan, katanya jin yang Menyerupai. orang tersebut atau sosok siapa-siapa. Karena yang udah meninggal udah nggak ada di sini kan, udah diangkat. Nah, ngomong-ngomong semua itu, gue mikir ya, kan kita kan serem banget ya kalau mau ke rumah sakit kan, jenguk Iya lagi, orang. Yang tadi gue benar. bilang di awal, Iya. rumah sakit di sini tuh banyak kan bentukannya kayak pohon Gelap, gede. sakit zaman dulu. karena gitu. termindset juga nggak sih sama film-film yang kita tonton Iya bahwa sih. bentuk rumah sakit tuh gelap. Kan itu kalau film kan ngambilnya benar-benar bekas rumah sakit kan, terus disewa, terus mereka syuting di situ karena memang kebanyakan rumah sakit di Jakarta atau di Indonesia tuh memang bangunan-bangunan tua gitu loh. Nah, pernah mikir nggak sih kadang kita tuh datang, akhirnya kita jadi malas jenguk orang gitu loh kalau sakit, ya kan sih? Iya sih. Misalnya orang itu sakit di mana, aduh serem banget lagi rumah sakit itu, kayak dari pintu masuk sampai ke kamarnya dia adalah salah satu Iseng di gitu kan. rumah sakit Jakarta Pusat tuh bentukannya gitu ya, dari parkiran mobil ke dalam kamarnya itu anak-anaknya ada pohon gede, terus lorongnya juga lampunya mungkin watt 5 atau 3 watt, jadi kayak remang-remang Iya, gitu. redup-redup. Itu akhirnya jadi kayak kalau mau jenguk orang tuh bareng dong, nggak berani tuh sendirian jenguk, kecuali ada beberapa rumah sakit memang udah banyak rumah sakit bangunan modern gitu kan, beberapa yang udah direnovasi,
jadinya udah terang banget gitu. Kalau mau dibilang mah ya dibuat rata aja lah ya. Udah rumah sakit ada kamar mayat, ya kan? Padahal nggak sih lu jalan ke rumah sakit saking gedenya tuh ada tulisan kamar jenazah. Terus kayak, Iyalah. aduh ini kemana nih gue kan gitu kan? Mau nyari juga sapamnya juga agak jauh gitu-gitu nggak sih? Gue jujur takut sama tulisan kamar jenazah. Iya, Jadi kan? gue kayak salah satu tempat yang tidak pernah mau gue explore adalah rumah sakit. Iya pasti, karena ya gimana mau kita mau jenguk orang sakit ya, kita jadi banyak alasan untuk nggak datang nggak sih, gara-gara suasana yang bikin kita banyak traumanya gitu kan. Banyak lah. So buat orang pembisnis rumah sakit, tolonglah lampunya Dibenerin. Ada 5 watt gitu ya. ada lampu tembak lah, kayak ada show gitu di Lighting syuting gitu kan. LED tolong lah, LED ya. Iya, tolong LED. ya. Terus warnanya jangan Jangan kuning apa, ya, jangan kuning. Selain itu Kalau bisa tolong ungu. tolong dipantau juga jangan sampai Iya benar. Tolong dikencangin. gitu Iya, udah buang diganti. lama. Tapi walaupun memang banyak sekarang rumah sakit emang bangunannya udah bagus. Terus lift-liftnya juga udah modern banget, tahu gimana-gimananya. Tapi yang pasti rumah sakitnya itu ada di Jakarta, dia lagi jaga malam kalau nggak salah, terus dia brutalin lah kayak gitu. Tutupnya itu kan gimana ya, mohon maaf, jadi nggak punya hidup sosial nih buat jenguk temen atau saudara. Dan kan jenguk kita yang dirawat juga kayak takut That's kan, why. kayak gue aja takut jadinya. Bener. Tapi ada fasilitas-fasilitas hotel kayak kebetulan kan ada salah satu keluarga gue tuh yang kemarin masuk rumah sakit. Ya kayak hotel sih, jauh lebih mahal lagi sekarang. Iya, rumah sakit. Private gitu, terus udah ada TV gede. Ya nggak jauh-jauh lah ya. Ya tapi siapa juga yang mau dirawat di rumah sakit walaupun dengan fasilitas kayak gitu. Itu hotel termahal yang pernah saya tahu. Kalah tuh bintang 7, bintang 6 kalah. Sekali masuk dirawat 1 hari di rumah sakit, kamarnya jauh lebih mahal daripada bintang-bintang itu. Menurut saya sih ya. Jangan sampai ya, Jangan kita sampai. dirawat. Jadi ada baiknya kita memang harus tetap menjaga kesehatan. Bener. Ada baiknya kita harus punya BPJS kesehatan ya, biar gratis. Jadi kayak sponsor BPJS. Asuransi ya, atau swasta yang lain.